Shalom, selamat pagi semua anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hidup berkelimpahan. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Cara yang memuliakan. Apakah hobimu itu menyenangkan?
Berikutnya, apakah hal itu memuliakan Tuhan? Ini perlu kalian perhatikan baik-baik. Artinya bahwa sesuatu yang kalian senang lakukan itu, atau yang menjadi kebiasaan, atau yang menjadi hobi itu, yang menyenangkan kalian, namun tolong kalian pikirkan kembali, apakah hal itu juga memuliakan nama Tuhan? Jika ternyata yang kalian suka untuk melakukannya atau hobi kalian itu tidak memuliakan nama Tuhan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau meninggalkan hobimu? Apakah kamu mau lepaskan kesenangan kamu itu karena hal itu tidak memuliakan nama Tuhan? Relahkah kalian melakukannya untuk Tuhan? Jika ternyata yang kalian suka untuk melakukannya atau hobi kalian itu tidak memuliakan nama Tuhan, apa yang kamu lakukan? Anak-anak, sekarang buka Alkitab kalian. Lihat dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, kalau kalian sudah lihat semua dalam Alkitabnya, coba baca dalam Alkitab masing-masing dan Ibu akan bacakan isinya. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 4 di bawah perikop syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, coba perhatikan 4 ayat tersebut. Temukanlah janji Tuhan yang ada di dalamnya. Ya, janji yang pertama yang ada dalam bacaan kita adalah Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Yang kedua, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Yang ketiga, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Yang keempat, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Anak-anak, itulah janji Tuhan yang dapat kita temui di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Namun kalian harus ingat anak-anak bahwa janji Tuhan bukan hanya ada di Mazmur 40 ayat 1 sampai 4, tapi ada di seluruh kebenaran firman-Nya. Untuk itu, kalian juga harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kalian bisa menemukan lebih banyak lagi janji-janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang menaruh harapnya, mempercayakan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Anak-anak, sekarang saatnya kalian mendengarkan sebuah kisah. Ayo kita dengar bersama-sama. Selamat siang, Mama. Selamat siang anak, kenapa kau loyo begitu kah? Ma, saya tidak mau sekolah di situ lagi. Anak-anak dong di situ tuh kelakuan tidak baik. Kenapa anak? Mari tunda duduk baru bicara. Yo, kenapa? Ada apa di sekolah jadi kau tak mau sekolah di sekolah itu lagi? Ma, saya tidak mau sekolah situ karena anak-anak dong tidak baik. Dong suka bicara sah.
Saya biasa kalau pegang sapu HP itu dong tertawa saya, baru dong bilang sapuan jajan nih paling sedikit. Terapa-apa anak, kau sekolah saja. Nanti kalau mama ada uang, mama beli kau HP baru, mama beli kau baju baru. Ah, saya malas, itu kapan lagi? Tiap hari mama bilang begitu, tapi mama tidak punya uang untuk beli toh. Ma, kenapa tong dua pu hidup macam susah ke orang lain dong macam hidup tuh berkelimpahan. Anak, hidup berlimpah itu bukan berarti tong harus kaya raya. Tapi hidup berlimpah itu tong hidup dalam Tuhan. Tong harus bersyukur untuk tong pu hidup saat ini. Kau masih bisa sekolah, tong dua masih bisa makan. Yang paling penting itu keselamatan yang Tuhan Yesus kasih buat kita. Jadi kita harus bersyukur selalu. Iya sudah ma, saya minta maaf saya sudah bikin mama sedih. Saya juga mau belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada torang. Mama jangan sedih saya sayang mama sekali. Anak-anak, bagaimana pendapatmu tentang kisah tersebut? Apa kalian sudah mengerti tentang arti hidup berkelimpahan yang sebenarnya? Puji Tuhan. Baiklah anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita di hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang dapat Ibu ajukan untuk kalian. Nanti tolong dijawab dalam sebuah kertas, dalam bentuk tulisan. Nanti minggu depan kita akan bahasnya bersama-sama. Ya, yang pertama, sebutkan 2 hal yang membuat kita bangga menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan? Yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan untuk memperoleh hidup berkelimpahan? Yang keempat, pikirkan hobi yang menyenangkan, namun itu tidak memuliakan nama Tuhan. Apakah kamu rela melepaskannya? Anak-anak, kalian tidak perlu menjawabnya sekarang. Itu menjadi tugas untuk minggu depan. Jadi, tolong dikerjakan dan minggu depan kita akan membahasnya bersama-sama. Baiklah anak-anak, mari kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami, karena Tuhan telah menolong kami dalam pembelajaran hidup berkelimpahan di hari ini. Kiranya Allah menolong kami sehingga kami bisa mengerti akan arti kelimpahan di dalam Tuhan, dan kami mau hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mau menemukan janji-janji Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh kuat dan berbuah dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan yang terus pimpin kami, Tuhan yang sertai kami, dan Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.